Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Celia dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Dan tentunya ya Celia, hari ini kita akan menghadirkan dialog yang menarik dan di studio TV One kita sudah memiliki tamu yang menarik juga. Siapa Celia? Kita akan hadirkan tamu spesial pada kesempatan kali ini di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, ada Mas Ahmad Dhani, kemudian Mas Piyu, dan juga ahli hukum. Nanti kita akan bahas. Kita juga akan mencoba menghubungi Agnes Monica. Semoga nanti bisa bergabung ya bersama dengan kita. Membahas terkait dengan royalti yang viral akhir-akhir ini di media sosial pemirsa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Nadila, kita hadirkan informasi pertama untuk Anda dulu pemirsa. Di mana kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten ini berakhir ricuh. Awalnya pertandingan sepak bola antar kampung ini berlangsung kondusif. Kedua tim terlihat begitu semangat bertanding. Namun kericuan mulai terjadi saat sejumlah supporter dari salah satu tim mengamuk dan merengsek masuk ke tengah lapangan. Akibatnya pemirsa terjadi peristiwa baku hantam usai pertandingan sepak bola antar kampung ini berakhir. Menurut keterangan saksi, keributan ini dipicu adanya aksi protes dari salah satu pemain dari tim mengenai keputusan wasit, hingga membuat pemain dari lainnya ini dan juga sejumlah supporter ini mengamuk. Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya tentang PDI Perjuangan, di mana sebanyak 55 kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan sudah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Namun, meski menyatakan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan di Lembah Tidar, para kepala daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tiba di sebuah kafe yang berada di Jalan Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, berkumpul bersama 55 kepala daerah lain dari PDI Perjuangan. Kepala daerah dari PDI Perjuangan ini awalnya sengaja tidak mengikuti retret akibat instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pada akhirnya, para kepala daerah tersebut mengaku siap mengikuti retret. Hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Hasil arahan Pramono Anung, rencananya 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan tersebut akan datang ke lokasi retret secara bersamaan. Arahan Ibu Megawati kepada Mas Pram yang disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan. Kalau persiapan Bang Mansito sendiri gimana Bang persiapannya Bang? Sama dengan sudah sangat siap. Sangat siap. Kopernya udah di dalam. Masih di luar. Seragam udah ada. Seragam udah ada. Maka kami standby di Magelang ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Para kepala daerah dari PDI Perjuangan akan berada di Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagaimana pelaksanaan retret di Magelang, Jawa Tengah? Kita langsung saja ya Nadila, ajak pemirsa untuk ke rekan kami, Budi Zulkifli di sana. Budi, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana? Ya, Celia dan Nadila, sore ini yang bisa kami bagikan kepada Anda dan juga pemirsa terkait dengan pelaksanaan retret para kepala daerah di hari ketiga yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Sampai saat ini sejumlah agenda kegiatan masih terus diikuti oleh para kepala daerah. Kalau di jam saat ini menurut rundown acara yang kami pegang, di sini para kepala daerah dari pukul
13.00 sampai pukul 18 sore nanti mereka masih mengikuti pemaparan lanjutan yang disampaikan oleh Lemhanas. Kegiatan yang berlangsung ini nantinya akan terus dilaksanakan hingga malam nanti pada pukul 21.30 sebelum para kepala daerah ini beristirahat untuk nantinya akan melanjutkan kegiatan pada keesokan harinya. Tadi pagi para kepala daerah setelah mengikuti apel pagi mereka juga sudah melaksanakan sejumlah kegiatan seperti beribadah menurut agamanya masing-masing di sejumlah tempat ibadah yang sudah ada di lingkungan Akademi Militer Magelang maupun di luar Akademi Militer Magelang ini. Dan setelah ibadah tadi kami sempat berbincang-bincang dengan sejumlah kepala daerah menanyakan tentang kesan-kesan mereka selama mengikuti retreat di Magelang ini maupun apa saja hal yang sangat mereka harapkan bisa didapatkan dari pelaksanaan retreat yang berlangsung selama sepekan di Akademi Militer ini. Rata-rata tadi dari beberapa yang kami sempat berbincang-bincang dengan mereka mengatakan bahwa dari semua pemaparan materi yang diberikan dalam retreat ini ada dua hal penting yang menurut mereka menjadi sesuatu yang menarik untuk disimak dan diikuti adalah materi-materi yang menyangkut dengan kebangsaan maupun materi tentang pengelolaan keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Menteri Keuangan pada malam nanti. Kalau menurut jadwal pemaparan tentang keuangan ini yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan ini nanti akan berlangsung pada pukul 19.00 sampai pukul 20.30. Materi ini menurut para kepala daerah dalam bincang-bincang kami tadi mereka mengatakan bahwa ini sangat penting untuk mereka ikuti dan mereka tanyakan begitu. Ini terutama menyangkut dengan kebijakan efisiensi anggaran karena menurut mereka ini harus benar-benar sinkron dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mereka ambil setelah mereka mulai bekerja sebagai kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Karena banyak program yang ingin mereka laksanakan untuk kemaslahatan masyarakat di daerahnya dan tentu saja masalah efisiensi anggaran ini juga akan menjadi hal yang harus mereka diskusikan dalam materi yang sebentar malam nanti akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Rata-rata mereka mengatakan sangat antusias meskipun sedikit capek begitu mengikuti kegiatan di Akademi Militer Magelang ini. Namun menurut para kepala daerah mereka merasakan adanya kebersamaan antara sesama para kepala daerah bisa bertemu dan saling berdiskusi untuk nantinya mungkin bisa mengembangkan kerjasama antar daerah. Seperti itu yang bisa kami kabarkan sore ini dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli kabarkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana Presiden RI Prabowo Subianto ini berdiskusi bersama dengan puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior jurnalis di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden RI Prabowo Subianto berdiskusi bersama dengan puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior jurnalisme di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang diawali dengan makan siang bersama, kemudian diskusi digelar di ruang perpustakaan. 6 jam lamanya. Prabowo dan para pemimpin media massa saling bertukar pikiran terkait isu terkini yang sedang berkembang. Di mana menurut Prabowo Subianto, media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat. Prabowo mengatakan pertemuan ini digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan para pimpinan redaksi pada 18 Juni 2023. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, misalnya soal efisiensi anggaran. Bahwa apa yang ingin dicapai daripada efisiensi anggaran ini. Kan targetnya kan yang pertama itu 300 triliun, kedua 300, totalnya nanti hampir tahap 3 itu kan 750 triliun. Dan untuk pertama ini kan dari 300 triliun itu kan 100 triliunnya untuk makan bergizi gratis yang nanti itu penerimaan manfaatnya itu sampai akhir tahun 2025 ini kan sekitar 85 juta orang termasuk ibu hamil loh. Dan yang terlibat dalam makan bergizi gratis ini kan UMKM dan itu lebih dari 50.000 sampai 75.000 UMKM dan vendor-vendor kan banyak dan ini akan menurut beliau ini akan menggerakkan ekonomi terutama di pedesaan. Dan salah satu juga beliau sampaikan bahwa
Target beliau itu nanti di desa itu akan ada perputaran uang bukan hanya dari makan bergizi gratis ini, itu sekitar 6-8 miliar per tahun untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah soal daulat energi, bahwa kalau sekarang ini kita masih ada impor bisa 1 juta barrel, karena kita produksi kan per hari kan sekitar 700.000 barrel per day kan. Jadi sementara kebutuhan sekitar 1,5 juta barrel per day, ya sisanya kan masih impor. Dan beliau akan mengatakan bahwa kita dalam 1 atau 2 tahun ini kita akan swasembada energi dengan menggunakan ladang-ladang minyak yang tua, yang di bawah 1.000 barrel per day produksinya, tapi kan sudah ditinggalin. Nah itu akan dikelola kembali. Masalah itu banyak, beliau mengaku. Dan soal ada demo ya biasa aja, beliau kan sebagian berkata. Tapi justru beliau bertanya, ini yang beliau lakukan ini kan efisiensi. Harusnya kalangan intelektual juga harusnya senang dengan efisiensi ini. Gitu. Tapi kok ada demo. Nah, oleh karena itu ya tugas kita sebagai media adalah kan menyampaikan informasi. Tell the truth, nothing but truth, the whole truth kan. Kita dapat informasi yang akurasinya, yang sudah dikatakan, ya itu ya kita harus sampaikan. Misalnya memang tidak ada apa-apa anggaran pendidikan, ya kita harus sampaikan. Gitu bahwa ini tujuannya untuk ini, ya kita harus sampaikan. Pertemuan itu ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkrama di meja makan dan juga foto bersama. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, penyanyi Agnes Monica Rabu 19 Februari lalu bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya pemirsa, maksud kami adalah pencipta lagu yakni Ari Bias. Di studio saat ini pemirsa telah hadir Ketua Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia Ahmad Dhani Prasetya yang juga anggota Komisi 10 DPR. Kemudian juga selain itu juga Dr. Mariano, Kepala Prodi Magister Hukum Universitas Jayabaya, dan juga Mas Piu, musisi yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, Mas Dhani, kalau kita lihat tadi infonya katanya sulit bertemu dengan Agnes Monica. Buktinya bisa nih bertemu dengan Menteri Hukum secara langsung. Ya, karena mungkin itu tadi, menurut saya Agnes itu meremehkan pencipta lagu. Yang ingin bertemu kan tidak hanya saya. Yang ingin bertemu itu sebenarnya pencipta lagunya. Awalnya pengen bertemu, pengen membicarakan masalah hak ekonomi dia menurut undang-undang gitu ya. Ari Bias sudah menghubungi lama tidak digubris, akhirnya somasi. Somasi ya seperti kita dengar tadi kan, Agnes katanya kan sebagai warga negara Indonesia dia hanya mendatangi Menteri Hukum. Harusnya dia juga mendengar somasi daripada Ari Bias dan duduk bareng-bareng apa yang disomasikan. Harusnya kan sebagai warga negara kan seperti itu, sama-sama warga negara Indonesia. Lalu akhirnya somasi tidak digubris, akhirnya sampai ke dituntut di pengadilan. Laporkan ke polisi sebenarnya, laporkan ke polisi sudah, cuman belum ditindaklanjuti oleh polisi. Lalu akhirnya di pengadilan Niaga, Agnes juga dipanggil sebenarnya kan. Harusnya kan sebagai warga negara yang baik kan harusnya Agnes menjalani semua proses hukum itu. Jadi menurut saya Agnes ini bukan warga negara yang baik karena dia tidak menganggap pencipta lagu, dia tidak menganggap somasi, bahkan dia tidak menganggap pengadilan niaga di Jakarta. Jadi sebagai warga negara yang tidak baik, ya harusnya tahu diri gitu ya. Harusnya udah nggak nemuin kita, harusnya nggak nemuin siapa-siapa gitu. Justru malah kita menilai ini jadinya pengadilan jalanan gitu jadinya. Karena dia tidak mendatangi siapa-siapa, datangnya lalu ke podcastnya Deddy Corbuzier membela diri. Padahal pengadilan sudah memberikan waktu dan tempat yang seluas-luasnya untuk membela diri di pengadilan. Jadi ini Agnes ini memberikan contoh buruk bagaimana seorang warga negara Indonesia yang tidak menghargai proses pengadilan. Kalau Mas Piu, lihatnya seperti apa Mas Piu? Ya, di sini saya melihat memang ada hal yang memang harus diluruskan ke masyarakat bahwa
sidang itu sudah selesai, putusan sudah diputuskan, terus ketika sudah diputuskan, kenapa berusaha untuk membentuk opini ke masyarakat, baik melalui podcast, baik melalui sampai sowan ke menteri segala macam. Saya rasa ini bukan edukasi yang baik, bukan pembelajaran yang baik buat masyarakat, terutama buat penggemarnya ya, karena ini akhirnya nanti orang akan selalu meremehkan hukum, lalu meremehkan proses pengadilan, bahwa dijalanin dulu proses pengadilan, habis itu mau dilanjutkan ke banding atau kasasi atau whatever yang masih bisa dilakukan, ya itu dijalankan saja. Tidak usah berusaha untuk membentuk opini. Ini kan berusaha untuk membentuk opini publik dan juga untuk berusaha untuk memberi kesan bahwa kami, teman-teman, saya, Madani, dan teman-teman di Aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang mensupport Ari Bias itu adalah yang tidak baik, tidak pantas untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya kan teman-teman Aksi ini, komposer ini memperjuangkan haknya mereka, hak para pencipta lagu ini. Oke, tapi kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Agnes Monica ya, Nadila ya, dari tim Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan kita masih menunggu kalau misalnya nanti dari Mbak Agnes Monica mau bergabung bersama dengan kita untuk membahas terkait dengan kasus ini. Jangan lupa udah Once juga loh. Oke, sudah. Iya betul, kita juga siap. telah menghubungi Mas Once secara Mas Arman langsung juga di udah sini. dihubungi. Sudah. Iya, begitu dengar Jadi nama aku langsung kabur semua mereka. berbagai pihak kita sudah hubungi terkait dengan kasus ini. Mas Dani, ini yang menjadi perhatian dan sorotan netizen, masyarakat. Ini kan kasusnya bersama dengan Mas Ari Bias, pencipta lagu. Tetapi netizen menganggapnya dan melihatnya bahwa ini antara perseteruan antara Mas Dani dan juga Mbak Agnes Monica nih. Ini bagaimana? Ini bagaimana, Mas? Makanya saya juga hadir di sini, juga ingin meluruskan juga, ingin memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa ini bukan perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Agnes Mo. Ini adalah sebuah proses hukum dan perjuangan para pencipta lagu. Perjuangan para pencipta lagu yang ingin memperjuangkan haknya, ingin mencari kebenaran. Apakah undang-undang hak cipta ini benar-benar melindungi para pencipta lagu? Jadi bukan personal nih. Jadi saya juga di sini sebagai ketua aksi, Ahmad Dhani sebagai pembinanya, kita mensupport para pencipta lagu, dan kebetulan salah satu anggota kami, Ari Bias, sedang bermasalah dengan hak ciptanya. Satu itu soal pelanggar soal hak ekonomi pencipta lagu yang belum didapatkan. Nah, kalau saya mungkin secara personal mungkin saya kurang setuju dengan sikap Agnes terhadap proses hukum ini. Ngerti nggak? Bisa dibedakan ya? Saya sebagai warga negara yang baik, juga sebagai anggota legislator, saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan anak Agnes ini tidak mengedukasi masyarakat kepada hal-hal yang sebenarnya. Bahwa Agnes ini sombong, dia tidak mau bertemu dengan pencipta lagu. Nomor satu ya, itu dia sombong udah. Nomor dua, dia sombong, tidak mau datang di somasi, tidak menghargai somasi. Nomor tiga, dia sombong tidak datang ke pengadilan. Jadi saya mungkin soal pribadinya atau saya pribadi sebagai Ahmad Dhani sebagai legislator, saya nggak setuju dengan sikap-sikap ini. Apalagi bertemu dengan Pak Menteri. Ketika bertemu dengan Pak Menteri dalam ongoing proses, case-nya ini, itu menurut saya bisa dalam potensial bisa mencoreng nama menteri. Karena ketika Agnes menjadi terdakwa, tervonis sebagai orang yang harus membayar denda dan diberi sanksi oleh pengadilan, bertemu kepada menteri itu sesuatu hal yang berbeda. Saya sih mungkin karena sama-sama Gerindra ya, menterinya ya saya diem aja gitu, tapi ini nggak boleh terjadi lagi ini gitu loh. Harus dikawal ya Mas Dani. Tapi ini kan baru pendapat pribadi saya. Kita cek sama pendapat profesor. Oke, nanti kita akan cek, kita akan lihat juga bagaimana dari ranah hukum ya dengan Pak Mariano. Tapi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kita kembali dengan dialog bersama dengan tokoh-tokoh kita yang sudah hadir di sini, dan tentunya kita juga telah mencoba untuk menghubungi Agnes Monica untuk bisa bergabung bersama kami dalam dialog ini, tapi kita belum mendapatkan tanggapan. Jadi apabila Agnes Monica bersedia, mungkin bisa. Bang Once juga. Betul, Bang Once juga begitu. Mungkin bisa tergabung bersama kami di sini. Bang Once Arman pasti nggak berani. Oke, kita lanjutkan dialog kita tadi. Kita langsung aja ke Pak Mariano. Pak Mariono, kalau kita melihat dari ranah hukum ini, seperti yang dilakukan dari cuplikan video tadi, Agnes Monica ini langsung pergi menuju ke pengadilan tinggi, dan ini adalah Menteri Hukum. Ini secara etis Anda melihatnya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi
Kalau kita kaji dari sisi budaya hukum, ya, dalam kaji sisi budaya hukum itu melihat dari sisi kajian teoritis dan dari sisi filosofisnya. Kalau kasus ini sedang berjalan, itu berarti ada etika yang harus dijaga. Karena hukum itu sudah memberikan peluang bagi yang berperkara diberikan kesempatan untuk membela diri. Gitu. Tapi kalau saat ini yang terjadi bahwa lagi tren saat ini masuk kepada ranah masuk datang kepada menteri atau siapapun, apalagi menteri hukum dalam konteks di sini, ini secara tidak langsung ada pesan yang berselubung gitu loh. Jadi bisa aja atensi yang tanpa diduga gitu. Kalau dalam sisi budaya hukum itu melihat bahwa ini jadi presiden yang tidak baik. Jelas kalau itu etika nggak baik. Etika baik kepada menteri sendiri dalam menerima persoalan maupun kepada orang yang berkasus. Biarpun dalam bungkusannya seolah-olah mendapatkan masukan, mendapatkan apa, supaya fair, ya dipanggil aja semuanya. Dipanggil dari pihak yang berperkara atau pihak-pihak yang berkepentingan, supaya ini betul-betul dibuka ruang terbuka. Ini loh menteri netral, gitu loh. Karena menteri ini bicara apalagi menteri hukum yang orientasinya bicara soal hukum ini tidak lepas daripada susunan organisasinya. Di dalam Kementerian Hukum ini juga ada tentang pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi, ini kan orientasi hukum juga itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua dari sisi sosiologisnya, datang ke menteri ini seolah-olah mencari kekuatan itu loh. Ini loh, saya dekat dengan menteri. Maaf, ini dari sisi kajian budaya hukum ya. Saya nggak ngelihat dari sisi kajian-kajian dari sisi unsur-unsurnya. Tapi kajian budaya hukum ini presiden yang tidak baik. Ini langkah-langkah yang tidak baik. Karena di mana ada kode etik yang tidak boleh dilakukan bagi yang sedang melakukan suatu perkara. Apalagi ini jelas sudah diketok, lalu ada kesalahan apapun. Kalau memang mereka tidak terima dengan kesalahan yang mereka rasakan, mereka benar, ya upaya hukumnya sudah ada, kasasi mereka. Saya kira itu dari kajiannya. Jadi kalau ini secara menurut pandangan sisi kajian budaya hukum, ini melanggar etika hukum yang ada di kita. Tapi saya akan bergeser kembali ke Mas Piyu dan juga Mas Dhani. Ini kan kalau kita lihat saat ini sudah ada terpecah belah begitu ya, organisasi musisi, ada yang masuk dalam visi, ada juga yang mungkin bersama dengan Mbak Agnes terkait dengan kasus ini. Mas Dhani menyikapinya bagaimana ini? Kalau saya sih aksi memang dari awal memang kita sudah ada, bahkan sebelum ada kasus. Kalau visi ini kan terbentuk setelah Agnes diketok bersalah. Jadi filosofi diciptakannya organisasi atau asosiasi ini udah berbeda, gitu. Tapi komunikasi terakhir bersama dengan Agnes Monica seperti apa? Sebenarnya begini, dari awal kan saya udah pengen komunikasi kan. Dari awal saya pengen komunikasi. Jadi ini juga saya kemarin barusan juga ditegur oleh beberapa senior ya, senior di dalam musik maupun senior di dalam partai. Kenapa sih harus ribut-ribut gitu kan? Nah, kalau nggak ribut gimana? Di WA nggak dibales. Saya ada bukti WA kepada Once, yuk ketemu yuk, visi dan misi yuk, ketemu yuk. Jawabannya Once tahu nggak, Pak Profesor? Ya udah cabut dulu gugatannya Ari Bias. Masa jawabannya kayak gitu? Kan nggak mungkin, orang nggak ada hubungannya gitu. Kita mau ngomong ke depan, harus dibedakan antara proses hukum lain hal dan paguyupan ini, guyup. Mudah-mudahan Once Agnes tahu artinya guyup itu apa gitu ya. Supaya visi aksi guyup dulu lah. Supaya ke depan gimana nih. Lain hal kita nggak ada hubungannya sama kasus biar udah berjalan aja gitu. Tapi jawabannya Once seperti itu. Jawabannya Arman kepada Piyu bagaimana? Jadi kita kebetulan di sini ya. Jadi sekalian kita mau mengundang pada 28 Februari ini kita mengundang teman-teman penyanyi atau yang tergabung dalam visi ya. Itu untuk datang duduk bersama kita mau silaturahmi, kita mau ngobrol, kita mau diskusi. Kalau kita mau bicara yang yang sekarang sedang lagi bergulir segala macam, kita bicarakan di sini. Nah, kita juga pada kesempatan ini kita juga mau undang Agnes Mo, kalau umpamanya bisa dikontak bisa langsung berhubungan di sini. Nah, waktu saya juga mengundang Kang Arman, itu juga mungkin Kang Arman lagi sibuk dia bicaranya seperti itu. Tapi saya bilang kalau bisa ada penyanyi yang lain dong kalau bisa hadir ke sini. Tapi di dalam chatnya itu dia bilang mungkin semua pada sibuk terus. Sibuk semua. Jadi penyanyi-penyanyi sudah menutup diri kepada kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan dalami lagi termasuk dengan poin-poin yang memang dibahas statement dari Agnes Mo usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Ya pemirsa, kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi kami sudah coba untuk kontak dari pihak Agnes Monica, Once, dan juga Bang Arman begitu ya. Berapa pihak lainnya ini untuk bergabung bersama dengan kami, untuk kemudian berdiskusi, memberikan statement yang terkait dengan kasus ini. Saya akan kembali ajak Anda pemirsa untuk berdiskusi. Pak Mariano, kalau misalnya kita lihat terkait dengan kasus ini, memang poin yang digarisbawahi terkait dengan podcast bersama Agnes Monica adalah kontrak dengan IO yang memang pihak sudah dituliskan begitu ya. Untuk pembayaran itu dibayarkan oleh IO. Menurut Anda ini kan memang di persidangan tidak dihadirkan. Ini bagaimana kemudian prosesnya? Ya sebenarnya kesempatan untuk membela diri itu di situ sebenarnya. Jadi Agnes Mo itu kalau memang betul di persidangan, karena di dalam persidangan untuk membela diri, kalau memang ada kontrak yang bisa membatalkan terhadap pasal 23 tadi, kan ada pasal juga ayat 5 tersebut kan mengatakan tidak perlu izin kalau itu sudah dikelola di dasar pasal 80 dan 81 undang-undang tersebut mengatakan mekanisme pembayarannya tersebut gitu. Lah, disinilah sebenarnya di dalam pengadilan itu mereka bisa membuktikan, karena hakim itu sendiri dalam putusannya ratio desidendi itu mengatakan bahwa faktual-faktual di persidangan itu dipertimbangkan semuanya. Apakah itu ada atau tidak? Bukan di broadcast, kalau di broadcast kan kita nggak tahu kan faktualnya, tapi ini sudah telat. Menurut saya kalau waktu di persidangan, itu bukti yang nyata, itu bukti mutlak, karena itu bisa membawa bahwa Agnes Mo itu berlindung di pasal 23 ayat 5. Itu bukan broadcast atau datang ke menteri atau datang ke... Itu menurut saya itu sebenarnya kesempatan. Kalau itu memang nanti ada, kan nanti kasasi tadi. Kalau kasasi silakan. Berarti penerapan hakim terhadap putusan itu dianggap salah. Itu dimungkinkan kalau memang mereka itu betul-betul ada. Itu sebenarnya penerapan hakimnya nanti salah. Baik, gitu. Dan pemirsa supaya adil dan juga berimbang, kami mencuplik wawancara khusus Agnes Monica di channel YouTube Close the Door Bilik Deddy Kobuser berikut untuk Anda. Oke Pak Mariano, jika kita lihat statement dari yang disampaikan oleh Mbak Agnes Mo ini, bagaimana komentarnya Pak Mariano? Ya undang-undang kan berjalan kan sekarang itu. Belum, kalau memang saat ini undang-undang tentang hak ciptaan itu sudah berjalan, 2014 sudah berjalan itu. Dan kalau saat ini memang ada kelemahan-kelemahan yang sekarang lagi mau digodok, itu digodok dalam pengertian untuk mau ada suatu perubahan gitu. Perubahan, ada kelemahan-kelemahan yang terjadi gap ya kalau dalam kelengkapan dalam gap hukum itu ada dalam kajian hukum ada tentang benturan hukum antara undang-undang sama peraturan pemerintahnya tadi. Oke, baik. Sorry, Prof. Tapi tetap tidak berubah pasal 1, 2, 9, 113 nggak bakal berubah itu. Ya, iya, pasal 9 itu kan tentang hak ekonominya kan. Pasal 113 itu tentang pasal yang kaitan dengan sanksinya. Denda. Iya, denda. Dan jangan lupa loh, undang-undang itu menyantumkan di pasal 105 selain keperdataan juga pidana. Jadi bisa saja ini kalau memang itu kesalahan, ini menjadikan bahwa ini putusan pengadilan ini menjadi salah satu bukti untuk dilanjutkan ke pidana. Mas Dhani yang sebagai orang yang berada di parlemen, melihat hal ini seperti apa Mas Dhani? Apakah memang undang-undang ini masih direvisi dan direvisi ini bagian mana-mana saja Mas Dhani? Kita mungkin akan menghapus pasal 23 mungkin. Atau mempertegas, ya, antara mempertegas dan menghapus. Jadi di situ memang abu-abu ya, abu-abu. Tapi penyanyi tidak boleh berlindung dari pasal yang abu-abu. Gitu. Jadi tadi kan tanya, Mas Dhani kalau misalnya ngomong ke Agnes ngomong apa? Ya kan tadi kan ngomong itu waktu off air kan, waktu off air. Jadi saya akan ngomong ke Agnes kalau kan lain saya mana nih. Mbak Agnes tolong cari konsultan hukum yang S3. Jangan dengerin konsultan hukum yang S1. Ya gini nih jadinya. Terus jangan jadikan masalah ini menjadi masalah jadi pengadilan jalanan, ya kan? Datang ke podcast, ngomong sesuatu yang tidak ada buktinya. Jadi bagi orang yang paham hukum seperti Pak Profesor tadi, begitu dengar Agnes ngomong soal berlaku surut dan langsung ketawa profesornya. Itu bahwa bukti bahwa yang feeding Agnes selama ini itu pasti S1, Prof. Jadi kalau bisa minta konsultan hukum yang S3 supaya memberikan feeding hukum yang baik. Gitu loh. Jangan membuat persidangan masalah kasus ini menjadi persidangan jalanan gitu loh. Hanya monolog membela diri di podcast yang sesungguhnya secara hukum konstruksi hukum nggak ada pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim. Tapi Mas Dhani dan juga Mas Piyu melihatnya ini kan kasus ini
begitu besar begitu di dunia musisi dan juga para penyanyi. Anda melihatnya bagaimana nih? Endingnya akan seperti apa? Iya, bagus. Kalau saya lihat, teman-teman Aksi lihat bahwa ini adalah sebagai sebuah, kita mau naik kelas. Jadi kita mau naik kelas menjadi industri musik buat para pencipta lagu akan lebih baik lagi. Karena sekarang kita lihat, kenapa kita berjuang, kenapa kita ada di Aksi, kenapa kita membentuk Aksi bersama-sama dengan kawan-kawan pencipta lagu, karena memang ada disparitas, kesenjangan yang luar biasa. Para pencipta lagu ini satu-satunya orang yang tidak menikmati hasil dalam sebuah konser pertunjukan. Artisnya dibayar, sound engineer dibayar, lighting dibayar, tukang make up dibayar, tukang audio rambut visual dibayar, orang bikin kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu dilupakan. Selama 10 tahun ini padahal lagunya dipakai, karyanya dipakai. Gitu. Baik, Mas Dhani, Mas Piyu, Pak Jadi Mariano. kita begini, jadi kita akan diskusi lagi nanti kapan manajemen Agnes Monica dan pengacaranya yang S1 itu untuk datang ke sini ya, kita undang lagi ya. Oke, siap. Nah, Nanti kita akan kita siap menunggu panggilan daripada TV One untuk hadir lagi. Ya, sedikit ya dari sisi Oke, siap. akademisi ya. Ini momen yang bagus sebenarnya. Pendewasaan terhadap situasi ini menjadikan sesuatu yang cukup diapresiasi. Harusnya pemerintah maupun dari lembaga, kebetulan Mas Dhani sebagai anggota DPR ini, segeralah ini di momen ini momen yang bagus untuk perbaikan namanya perlindungan hak cipta. Jadi hak ciptanya itu yang betul dilindungi. Ini yang penting. Bukan hak penyanyi. Bukan hak penyanyi, hak ciptanya dilindungi. Ini terjadi. Jadi ini momen yang bagus. Pemerintah segera hadir dalam ini, pemerintah bersama legislatif untuk menyatukan persepsi. Ya, supaya ini jadi undang-undang yang lebih sempurna dan betul-betul menjadi perlindungan dan menjadi kepastian hukum untuk kepentingan hak cipta ini. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Mariono, Mas Piyu dan juga Mas Dhani sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap untuk selanjutnya kita bisa menghadirkan seluruh tokoh dua belah pihak begitu yang hadir di sini sehingga komunikasi ini bisa sesuai dengan target kita dan juga kita tunggu tanggal 28 Februari nanti. Dan masyarakat mendapatkan output yang adil gitu ya. Betul. Oke, siap. Kita tunggu 28 nanti kita semoga mengundang sukses. teman-teman penyanyi yang TV One juga kita undang berarti. Bisa live loh TV One ini. Oke, siap. Nanti kita langsung hadir untuk melihat bagaimana seperti apa. Terima kasih. Dan juga pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, gara-gara lagu Bayar viral dan identitas vokalis Sukatani ini terungkap, yaitu Novi alias Ovi alias Twister Angel, ini dikabarkan dipecat sebagai guru dari sekolahnya mengajar. Menanggapi hal tersebut, pemirsa, Twister Angel mendapat tawaran mengajar dari Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif. Hal itu disampaikan Fahmi di sela-sela retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah melalui akun media sosialnya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pameran seni grafis yang digelar di Galeri Ruang Garasi oleh 7 perupa adalah sebuah respon terhadap kondisi kemanusiaan saat ini. Pameran seni grafis yang berjudul Welas Asih ini mengajak publik untuk menumbuhkan rasa empati melalui karya seni. Pameran yang memajang karya-karya dari format seni Cukil Lino ini disajikan oleh 7 perupa peserta pameran. Semua karya bertemakan kasih sayang atau welas asih dalam makna yang lebih luas. Makna yang disajikan dalam karya-karya ini lebih dalam daripada sekedar kasih sayang antar sepasang kekasih, melainkan lebih menyentuh aspek kemanusiaan secara luas. Menurut salah satu perupa yang turut dalam pameran, Sari Kuswoyo, welas asih dipilih sebagai tema karena bertepatan dengan bulan kasih sayang.
ulas asih. Kenapa temanya ini? Karena kebetulan di bulan Februari itu kan ada Valentine Day ya. Tapi kami tidak memilih Valentine Day sebagai hari cinta kasih, lebih memilih kepada ulas asih karena ulas asih itu lebih besar, lebih luas. Jadi bukan cinta kasih antara sejoli laki-laki dan perempuan, tapi ulas asih itu lebih pada rasa empati terhadap manusia. Jadi orang hidup itu harus mempunyai welas asih, karena kalau tidak dia akan jadi monster. Pameran ini menampilkan beragam karya seni grafis dari 7 perupa, yaitu Ardian 30, Gemar Paridewo, Meyek Prayitno, Puji Bagio, Ruth Adeline, Sari Kuswoyo, dan Taufik Rahman. Pameran seni grafis ini juga menegaskan bahwa proses pembuatan seni cetak tinggi yang ditampilkan membutuhkan proses dan teknik khusus. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Sri Agung TV One mengabarkan. Ya, sayang sekali pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Nadila Saleh. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.